Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oke, teman-teman, kita bertemu lagi di pembelajaran berikutnya pada pertemuan kelima kali ini. Kalau di dalam perkuliahan kita akan membahas tentang FPB dan KPK. Nah, apa saja yang akan kita bahas sebelum FPB dan KPK? Yang pertama adalah bilangan genap dan ganjil, kemudian konsep habis dibagi dan ciri-ciri habis dibagi, faktor dan kelipatan, bilangan prima dan bilangan komposit, faktorisasi prima, FPB dan KPK. Oke, minggu lalu kita sudah belajar tentang bilangan bulat. Jadi di sini kita berbicara nanti tentang lebih ke bilangan bulat positif ya. Jadi kalau kemarin minggu lalu kita bagaimana ke operasinya, nah sekarang ini sebenarnya masuknya lebih ke teori bilangan. Oke, kita mulai saja. Untuk yang pertama adalah bilangan genap dan ganjil. Nah, bilangan genap dan ganjil ini, bilangan genap dan ganjil ini adalah teori bilangan yang pertama kali dikenal oleh anak-anak. Jadi mengelompokkan bilangan ke dalam kelompok genap atau ganjil itu adalah topik pertama yang bisa dikenal anak dalam teori bilangan. Jadi nanti teori bilangan itu yang konsep habis dibagi ini jatahnya anak pendidikan matematika sih. Kalau kalian secara sederhananya ya nanti lebih ke FPB dan KPK. Kalau secara lebih lanjut ya memang ini kalau di pendidikan matematika nanti memang dia masuk sendiri sebagai number teori atau teori bilangan. Nah, bagaimana mengenalkan pertama kali? Nah, pertama kali siswa itu kan bisa berhitung loncat 2 ya. Jadi ini kan mereka sudah selesai belajar tentang perkalian. Nah, dia tahu berhitung loncat 2 itu bisa 2, 4, 6, 8, 10. Nah, dari sini anak-anak belajar ada yang spesial. Apa ya? Oh, itu kelipatan dari 2. Kelipatan dari 2. Nah, ini kemudian kita sebut sebagai genap. Karena ini kelipatan dari 2. Dan nanti positif yang lainnya itu masuk sebagai bilangan ganjil. Ini kita berbicara bilangan positif. Ingat ya, kemarin 0 itu sebagai bilangan bulat tapi dia bukan positif. Nah, lalu bagaimana dengan 0? Apakah 0 itu masuk sebagai bilangan genap atau tidak? Kemana-mana? Nah, kita lihat dulu yang di bawahnya ini ya. Jadi sebenarnya definisi dari bilangan genap itu adalah bilangan yang habis dibagi 2 atau tidak bersisa. Dengan bilangan ganjil itu yang apabila dibagi 2 bersisa 1. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan 0 ketika kita bagi dengan 2. Kemarin bagaimana kalau 0 dibagi 2? 0 kita tidak punya apa-apa, mau memberikan ke 2 teman kita, masing-masing akan mendapat berapa? Ya nggak dapat apa-apa, wong kita nggak punya apa-apa. Artinya 0 dibagi 2 itu adalah 0. Nah, berarti punya sisa nggak? Atau sisanya berapa? Sisanya 0 atau tidak bersisa. Oleh karena itu 0 bisa masuk sebagai bilangan genap. Nah, selanjutnya anak-anak juga bisa belajar bilangan yang dimulai dari 0, kelipatan 2 dimulai dari 0, selisih 2 dari 0 itu adalah bilangan genap. Nah, itu adalah 0, 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Sedangkan yang dimulai dari 1, kemudian loncat 2, 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya itu sebagai bilangan ganjil. Nah, anak-anak juga boleh itu memahaminya seperti ini. Oke, gitu ya, itu adalah genap ganjil. Oke, dari tadi kita ngomong habis dibagi. Apa sih habis dibagi? Nah, konsep habis dibagi itu artinya adalah ketika kita punya bilangan A, bilangan asli, dan B itu bilangan bulat, maka A membagi habis B dinyatakan dengan A membagi habis B. Nah, jika dan hanya jika ada sebuah bilangan bulat C sedemikian sehingga B itu adalah A kali C. Gimana?
Bisa dipahami enggak? Jadi A membagi habis B itu apabila ada bilangan bulat C sehingga B-nya itu A kali C gitu. Contoh, ketika kita punya 2 membagi habis 8, ya kan? Nah, artinya ada bilangan bulat C sedemikian sehingga 8 itu sama dengan 2 kali C. C-nya berapa? 4. Nah, ini yang artinya seperti itu. Nah, 2 membagi habis 8 itu artinya 2 pembagi dari 8. Boleh juga 2 faktor dari 8. Boleh juga 8 kelipatan dari 2. Atau 8 itu habis dibagi 2. Nah, jadi habis dibagi itu tidak bersisa atau bisa kita katakan sebagai perkalian. Nah, maka di sini ada yang dinamakan dengan faktor. Apa itu faktor? Faktor adalah bilangan yang dapat membagi habis. Oke, bilangan yang dapat membagi habis. 2 itu faktor dari 8. Kenapa? Karena 2 habis membagi 8. Gitu ya. 2 habis membagi 8. Maka dinamakan faktor. Nah, itu adalah pengertian dari faktor. Nah, kemudian ada yang dinamakan pemfaktoran prima. Sebelum kita ke pemfaktoran prima, apa sih bilangan prima itu? Bilangan prima adalah bilangan bulat positif P yang lebih dari 1 akan dinamakan bilangan prima ketika atau jika dan hanya jika pembagi P itu hanya 1 dan P. Atau boleh kita katakan secara mudahnya ini, bilangan prima adalah bilangan yang tepat memiliki 2 buah faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Jadi ingat, bilangan prima adalah bilangan yang tepat memiliki 2 buah faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Oke, sekarang kita punya 2. 2 itu pembaginya berapa? Pembagi dari 2 1 dan 2. Artinya 2 ini bisa dikatakan prima karena 1 dan dirinya sendiri. Nah, sedangkan kalau kita punya 9 faktornya berapa saja? 9. Faktor dari 9 itu adalah, yang bisa membagi 9 itu adalah 1, 3, 9. Nah, faktornya ada berapa? 3. Padahal tadi katakan tepat 2 buah faktor. Berarti 9 ini bukan prima. Nah, bilangan komposit itu dapat ditulis sebagai hasil kali semua pembaginya yang prima. Jadi ada bilangan prima, lanjutnya ada bilangan komposit. Bilangan komposit sebagai hasil kali pembagi yang prima. Maksudnya bagaimana? 9 pembagi bisa kita katakan sebagai 3 kali 3. Nah, ini bilangan primanya 3 ya. Pembagi primanya. Berapa lagi misalkan? 8. 8 itu bisa kita katakan 2 kali 2 kali 2. Nah, ini bilangan komposit. Atau secara mudahnya kita bisa bilang sih, bilangan komposit itu selain bilangan prima. Jadi bilangan yang lebih dari 1 dan dia bukan prima, itu adalah bilangan komposit. Nah, ada 2 metode yang umum yang digunakan untuk menemukan semua faktor prima dan bilangan komposit. Yang pertama adalah dengan melakukan pembagian berulang dengan bilangan prima terkecil 2 diteruskan sampai terakhir. Contoh 120. 120 kita bagi 2 hasilnya 60, maka 2 kali 60.
Kita lihat 60 dibagi 2 hasilnya adalah 30. 30 kita bagi 2 hasilnya adalah 15. 15 kita bagi berapa? 2 bisa nggak? Enggak. Berarti 3. Hasilnya adalah 5 dan 5 sudah bilangan prima. Maka 120 itu adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 5. Nah, sebenarnya ini yang seperti yang kalian lakukan dengan pohon faktor ya. 120 bagi 2 60 ya kan, bagi 2 lagi 30, bagi 2 lagi 15, dibagi 3 hasilnya adalah 5. Nah ini ya, jadi ini adalah hasil dari 120 itu adalah 2 pangkat 3 kali 3 kali 5, itu adalah pemfaktoran prima. Nah, itu yang metode pertama. Metode yang kedua, dengan mengecilkan, menjadikan perkalian bilangan yang lebih sederhana. Jadi 120 itu bisa kita lihat sebagai 12 kali 10. 12 itu bisa kita lihat sebagai 3 kali 4. 10 sebagai 2 kali 5. Nah, 4 ini adalah 2 kali 2 dan ini adalah 2 kali 5, maka menjadi sama ya, 2 kali 2 kali 3 kali 5. Nah, ini adalah cara yang kita gunakan. Nah, tadi kalau yang dinamakan pohon faktor tadi sebenarnya sama dengan yang ini ya. Ini kan namanya pohon faktor. Oke, itu pemfaktoran prima. Nah, dari pemfaktoran prima ini kita akan berangkat ke FPB. Apa itu FPB? FPB bisa kita singkat sebagai, FPB itu singkatan dari faktor persekutuan terbesar, yang artinya FPB dari dua bilangan bulat positif P dan Q adalah bilangan bulat positif terbesar R sedemikian sehingga R-nya itu membagi habis P dan R membagi habis Q. Atau secara mudahnya seperti ini. FPB dari dua bilangan bulat positif adalah bilangan bulat positif terbesar yang habis membagi keduanya. Jadi kata kuncinya ini, bilangan bulat positif terbesar habis membagi. Oke, nah ketika kita notasikan sebagai ini, R ini sebagai FPB dari P dan Q, itu adalah FPB. Bagaimana cara mencari FPB? Nah, kalau kalian dulu sudah pernah di SD belajar FPB ya. Jadi FPB itu kalau kalian ditanya FPB apa gitu kan, FPB itu faktor persekutuan terbesar gitu ya. Tapi kalau sekarang ditanya FPB, kalian akan menjawabnya adalah bilangan bulat positif terbesar yang habis membagi keduanya. Nah, cara menentukan FPB kalau dulu kalian ingat adalah dengan mencari pangkat yang bilangan yang sama, kemudian pilih pangkat yang kecil gitu kan. Terus nanti akan ada pertanyaan, kenapa kok pilih yang sama pangkatnya yang kecil, kata anak-anak seperti itu. Nanti kalian jawabnya jangan ya pokoknya gitu. Oke, kita lihat ya. Jadi bukan pakai pokoknya, ya pakai definisinya ini, bilangan bulat positif terbesar yang habis membagi keduanya. Kita lihat caranya ada 3, yaitu dengan pemfaktoran biasa, kemudian pemfaktoran prima, ada lagi algoritma Euclid ini yang mungkin kalian belum pernah melihatnya. Nah, dengan metode pemfaktoran misalkan kita akan mencari faktor dari 84, 198, dan 210. Nah, kita memfaktorkan biasa, cari faktor dari 84, cari faktor dari 198, cari faktor dari 210. Ingat, apa tadi faktor? Bilangan yang habis membagi. Jadi cari bilangan yang habis membagi 84 itu berapa saja. Dan seterusnya. Nah, kemudian dari ketiganya ini pilih faktor yang sama yang paling besar. Nah, faktor yang sama yang paling besar gitu ya. Sebenarnya ini faktor yang samanya ada 1, 2, 3, 6. Ada ini ya, ada 1, 2, 3, 6.
kemudian kita pilih yang paling besar adalah 6, sehingga faktornya FPB-nya adalah 6. Oke, nanti kalau FPB dari 84 dan 210 ternyata ada yang sama lagi, yang lebih besar lagi, yaitu 42. Itu adalah pemfaktoran biasa. Nah, kalau dengan faktorisasi prima, misalkan kita diminta mencari 270 dan 504. Sudah pakai pohon faktor, kalian bisa ya gunakan, itu dapatnya ini. 2 kali 3 pangkat 3 kali 5, dan 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 kali 7. Ingat, tadi FPB tadi apa? Adalah bilangan yang habis membagi keduanya yang paling besar. Ketika habis membagi keduanya, artinya dua-duanya harus ada di sini. Maka kita pilih yang sama adalah 2 dan 3. Kemudian 2 pangkat 1. Kenapa 2 pangkat 3 enggak dimasukkan di 500 di sini, nanti 2 pangkat 3. Ini kita pisah dulu ya maksudnya. Jadi yang sama adalah 2 kali 3 pangkat 2, 2 kali 3 pangkat 2. Ini udah nggak ada yang sama lagi, kalau yang ini kan beda. Nah, maka 2 kali 3 pangkat 2 ini karena ada di kedua-duanya, maka itu adalah FPB-nya, hasilnya adalah 18. Nanti kalau secara langsung kan kalian pilih yang sama gitu kan, pilih pangkat yang kecil. Kenapa pangkat yang kecil? Kenapa nggak dipilih yang 2 pangkat 3? Ya kalau kita milih 2 pangkat 3 kan nggak ada di 270, berarti dia tidak membagi habis 270. Maka yang kita pilih adalah 2 pangkat 1. Kalau 3 pangkat 3 itu nggak bisa membagi habis 504, maka kita pilih 3 pangkat 2. Apalagi 5, apalagi 7, nggak bisa membagi habis keduanya, jadi harus membagi habis. Maka ingat ya, jadi kalau ditanya kenapa Bu pilih yang sama dan pangkatnya yang paling kecil, ya karena kita akan mencari bilangan yang habis membagi keduanya. Jadi faktornya harus ada di kedua bilangan tersebut. Nah, itu adalah pemfaktoran prima, dengan pemfaktoran prima. Nah, kalau algoritma Euclid itu apa sih? Sebenarnya algoritma ini salah tulis ya. Algoritma Euclid ini yang benar adalah algoritma. Nah, bisa dengan algoritma Euclid atau pembagian berulang yang ditemukan oleh Euclid, maka namanya algoritma Euclid. Nah, dari algoritma pembagian kita lihat kalau kita punya bilangan bulat positif A dan B, kalau A-nya itu lebih dari atau sama dengan B, maka kita bisa tulis seperti ini. A itu sama dengan B kali Q ditambah R. Dengan Q-nya bilangan bulat positif, R-nya bilangan cacah. Artinya kalau cacah berarti nggak boleh 0 ya R-nya. Nah, ini 0 itu harus kurang dari B. Contoh ya, contoh kita punya A-nya itu 12, B-nya itu 5. Oke. Oh, maaf, tadi bilangan cacah berarti cacahnya bisa 0 ya. Kok saya tadi salah, maaf. R bilangan cacah artinya R-nya itu antara 0 sampai B. Jadi bisa jadi sisanya kan nggak ada. Jadi kalau ini kan berarti 12 bisa dinyatakan sebagai 5 dikali 2 ditambah berapa? 2. Nah, ini sebagai Q-nya, ini sebagai R-nya. Atau bisa juga misal kita punya contoh A-nya 8, B-nya 4. Maka 8 sama dengan 4 dikali 2 ditambah 0. Nah, ini Q-nya, ini R-nya. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi kan pasti selalu bisa dibuat seperti ini kan? Kalau bilangan ini A dengan B, ini kalau A lebih dari B kan pasti bisa dibuat seperti ini. Jadi nanti R-nya itu nggak boleh lebih dari B, karena kalau lebih dari B kan berarti artinya dia bisa masuk ke depan, jadi dia masih bisa dibagi lagi
oleh B gitu ya. Nah, metode menemukan ini dikenal sebagai algoritma Euclid ya, karena yang menemukan Euclid. Jadi kalau menurut algoritma Euclid, kalau A dan B itu bilangan bulat positif A lebih dari B, R itu sisa. Jika A dibagi oleh B, maka FPB dari A dengan B itu sama saja mencari FPB B dengan R. Nah, misalkan kita mau ditanya FPB dari 18 dengan berapa? 12 gitu ya. Nah, berarti kan 18 itu kan sama dengan 12 dikali 1 ditambah 6. Ya kan? Ini A-nya, ini B-nya, ini R-nya. Nah, oleh karena itu ini sama saja dengan FPB dari berapa? 12 dengan 6. Itu sama. Gitu. Jadi kalau mau membuktikan lama. Jadi kita pakai aja ya, kita pakai. Ini bisa digunakan sebagai alternatif cara mengerjakan. Gitu. Nah, FPB dari 18 dan 12 itu berapa sih? FPB-nya adalah 6. Di sini kan juga FPB-nya 6. Gitu. Nah, biasanya kalau dalam bentuk tabel nanti kita mengerjakannya seperti ini. Kita tunggu sampai 0. Nah, nanti misalkan kita diminta, jadi ini gunanya untuk kalau bilangan yang besar-besar, 1071 dan 1029. Kalau 1071 dengan 1029 itu sisanya berapa gitu kan. Jadi dibikin dalam bentuk tadi A sama dengan B kali Q ditambah R. Tapi yang kita perhatikan R-nya aja, Q-nya enggak begitu. Oh, ternyata sisanya 42. Nah, ini pindah ke depan. Ini pindah ke sini. 1029 dibagi 42 itu sisanya berapa? Oh, sisanya 21 gitu kan. Oke, berarti masih bersisa kan. Ini sampai kita sisanya 0. Ini pindah ke sana. 42 dibagi 21 sisanya berapa? 0. Berarti ini pindah ke sini, ini pindah ke sini. Oke, berarti 21 inilah sebagai FPB. Gitu ya. Oke, ini FPB-nya ya 21 itu. Nih, contoh lain lagi 589 dengan 494. 589 dibagi 494 hasil sisanya berapa? Sisa ya. R ini adalah sisa. Ini adalah sisa. 95. Nah, ini turun ke sana, ke sana. Bersisa 19. Ini ke sana, ini ke sana. Bersisa 0. Nah, barulah ini adalah FPB. Nah, gitu. Jadi kalau tadi yang 18 dengan 12 tadi ya, kalau mau pakai seperti itu, berarti kan tadi bersisa 6. Di sini 12, di sisi 6. Sisanya berapa? 0. Ini 6, ini 0. Nah, berarti FPB-nya adalah 6. Sama ya, tadi yang di depan tadi begitu. Itu dengan algoritma Euclid. Setelah kita belajar FPB, kita lanjut ke relatif prima. Ada hubungannya dengan FPB. Apa itu relatif prima? Jika faktor persekutuan terbesar dua buah bilangan bulat positif P dan Q itu kok 1, maka P dan Q itu disebut relatif prima. Contoh, jadi gini, dua buah bilangan itu pasti punya FPB selalu. Karena faktor yang samanya, paling tidak dia akan ada yang sama, yaitu 1. 3 dan 5, ini dia disebut relatif prima. Kenapa? Karena FPB dari 3 dan 5 itu 1. 3 kan faktornya 1 dan 3, 5 kan 1 dan 5, yang sama ya 1. 31 dan 120 itu juga relatif prima. 9 dan 132 itu karena FPB-nya 3, dia bukan relatif prima. Nah, perhatikan bahwa semua bilangan bulat positif kurang dari bilangan prima P akan relatif prima terhadap P. Contoh, kalau kita punya bilangan prima 7, semua bilangan yang kurang dari 7 ini akan relatif prima dengan 7. 1 dengan 7, 2 dengan 7, 3 dengan 7, 4 dengan 7, 5 dengan 7, 6 dengan 7. Gitu ya.
Oke, itu adalah relatif prima. Lanjut kita ke KPK. KPK apa? Kelipatan persekutuan terkecil. Nah, kelipatan. Jadi, bilangan bulat positif M nanti akan menjadi KPK dua bilangan bulat positif P dan Q jika dan hanya jika M adalah bilangan bulat positif terkecil yang dapat dibagi oleh P dan Q. Jadi kuncinya di sini bulat positif terkecil yang habis dibagi. Kalau tadi di FPB tadi terbesar dan habis membagi. Nah, KPK ini terkecil dan habis dibagi. Contoh 5 dengan 4, kelipatan KPK-nya bisa 20, 42, 7 dengan 6, 42, 15 dengan 12, 60. Cara menemukan ada 3 cara. Bisa dengan menemukan himpunan kelipatan persekutuan terkecil, kemudian pilih yang paling kecil, kemudian pemfaktoran prima, tadi pakai pohon faktor, kemudian bisa pakai rumus FPB dikali KPK itu akan sama dengan P kali Q. Nah, oke, kita jelaskan nanti. Oke, kita yang pertama dulu sama. Tadi kelipatan berarti kan bilangan yang habis dibagi. Kelipatan 10 berarti yang habis dibagi 10 itu berapa aja terus gitu. 12 juga yang habis dibagi 12 itu berapa saja, 18 berapa saja. Cari yang sama yang terkecil. Jadi pertama kali kita dapat yang sama itu adalah KPK-nya. Gitu ya. Jadi ini harus lancar perkalian kan? Harus lancar perkalian. Kalau perkaliannya nggak lancar di sini bingung. Gitu. Nah, kalau pemfaktoran prima, kalian kan ingat, ambil semua bilangan, pilih yang paling besar. Loh, KPK kan terkecil, kenapa ambil semua dan pilih yang paling besar? Nah, karena tadi tujuannya supaya bisa dibagi, gitu kan? Supaya bisa dibagi ya harus menghimpun semua unsur yang ada di bilangan itu. Unsurnya kebetulan bilangan prima itu ya. Jadi misal 3.600, 1.080 dan 672 besar ya bilangannya. Nah, ini kalau kita faktorkan jadi ini, nanti boleh kalian cek sendiri. Nah, berarti kan kita harus mempunyai 2, unsur 2. Harus punya unsur 3. Harus punya unsur 5. Harus punya unsur 7. Kenapa? Supaya bisa dibagi ini. Kan supaya bisa dibagi kan harus punya unsur semuanya. Kalau nggak ada satu aja, misal ini nggak ada, ya nanti kan pasti nggak bisa habis dibagi 672 karena pasti akan bersisa 7 gitu loh. Iya kan? Karena ada faktor 7, jadi ini tetap harus masuk. Oke, nah pilih pangkatnya yang paling besar. Kenapa? Kalau kita pilih pangkatnya itu adalah pangkat 3, lah nanti nggak bisa dibagi 2 pangkat 5, nanti mesti bersisa juga. Jadi kita pilih pangkat yang besar. Yang 3 juga kita pilih yang pangkat 3 supaya bisa, kan ini 3 pangkat 3 kan sudah mewakili 3 pangkat 2 mewakili 3. 5 pangkat 2 juga sudah mewakili 5. Maka jadilah ini. Kita hitung jadi 151.200. Nah, jadi gitu ya jawabannya mengapa semua bilangan dan pangkat yang paling besar, karena dari definisi habis dibagi. Jadi bilangan bulat positif terkecil yang habis dibagi. Oke, rumusnya. Kalau pakai rumus itu perkalian itu, nah misal 146 dengan 124. Nah, jadi FPB dari 146 dan 124 dikalikan KPK dari 146 dan 124 itu akan sama saja dengan 146 kali 124. Maka untuk memperoleh KPK-nya ya hasil perkaliannya ini dibagi dengan FPB-nya. Nah, jadi kalau males saya ngitung KPK-nya, hitung FPB aja, terus perkaliannya kan lebih mudah dihitung, terus dibagi 2 hasilnya ini. Nanti boleh kalian cek pakai teknik yang lain. Gitu. Nah, bagaimana dengan
KPK 3 atau lebih bilangan bulat positif. Oke, bisa ditemukan terlebih dahulu dengan mencari KPK sepasang-sepasang. Ya, jadi sepasang demi sepasang. Misal, KPK dari PHRS. Maka dicari dulu KPK dari P dan Q. Misalkan dapatnya M1. Kemudian KPK dari R dengan S dapatnya M2. Baru setelah itu cari KPK dari M1 dengan M2. Nah, ini contohnya. 42 dengan 96 cari KPK-nya. 104 dengan 18 cari KPK-nya. Baru ini 670 dengan dapatnya ini. Itu teknik cari KPK kalau lebih dari 2 bilangan. Nah, ini bisa untuk KPK, bisa untuk FPB sebenarnya ya. Jadi ini sebenarnya ini pohon faktor saja sih. Jadi kita menyederhanakan pohon faktor. Jadi langsung dihimpun yang yang sama-sama itu sudah terwakili gitu loh. Kan kalau 24 dibagi 2 hasilnya 12 gitu kan. 60 dibagi 2 hasilnya 30. 24 dibagi 2 hasilnya 6. Ini hasilnya 15. 6 dibagi 3 hasilnya 2. 15 dibagi 3 hasilnya 5. Nah, 2 dibagi 2 hasilnya 1. 5 dibagi 2 nggak bisa, maka kita tetap tulis 5. Jadi ini ditulis lagi. Nah, ini kan sebenarnya 24 itu kan 2. Ini kan semuanya tadi mewakili 24 ya. 2 pangkat 2 kali 3. 2 pangkat 3 ya. Oke. Terus kalau yang 60 itu kan yang nggak bisa cuman yang ini ya tadi, yang bawah sendiri, 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Nah, ini sebenarnya kan sama seperti pohon faktor, cuman kita sederhanakan. Jadi kan karena tadi KPK itu memasukkan semua unsur, ya udah tinggal KPK-nya adalah semuanya. Gitu kan? Jadi 2 kali 2 kali 3 kali 2 kali 1 kali 5. Kalau kita pakai pohon faktor kan tadi juga sama, 2 kali 3, 2 pangkat 3 kemudian kali 3 kali 5 kan sama. Nah, kalau yang FPB mana yang memenuhi dua-duanya? Nah, ini yang bisa, ini kan tadi bisa membagi dua-duanya, ini bisa juga, yang ini tadi juga bisa. Berarti FPB-nya kan yang bisa membagi keduanya. Nah, ini kan sebenarnya sudah menghimpun yang sama, yaitu 2 pangkat 2 kali 3. Jadi sebenarnya ini bukan cara cepat sih, ini adalah menyederhanakan dari pohon faktor. Oke. Ini urutannya. Ini hanya menjelaskan yang tadi. Kalau kita mau urut bagi 2 dulu gitu ya. Tadi kan ini berarti kan ini bisa membagi dua-duanya, ini bisa membagi dua-duanya, yang ini nggak bisa, yang 3 bisa. Maka FPB-nya adalah yang 2 pangkat 2 kali 3 yang bisa membagi keduanya. KPK-nya ya semuanya, karena meliputi unsur semuanya. Nah, gitu. Nah, ini kalau mau untuk berapapun bilangannya gampang gitu ya. Jadi kan bisa dibagi 2 nggak semuanya? Oh, nggak bisa. Pertama kan kita bagi 2 dulu karena ada yang bisa kita bagi 2. Hasilnya ini. Kemudian kita bagi 3. Bisa. Ini nggak bisa. Masih kita bagi 3 lagi karena 9 masih kita bisa bagi 3. Ini 7, ini 3, ini 9 nih. Yang nggak bisa tetap tulis lagi. Masih bisa kita bagi 3 karena masih ada 3 gitu.
Terus masih ada, sudah nggak ada, berarti 3 kan sudah 1, sekarang 7. Nah, ini sudah nggak bisa lagi. Kalau mau ditulis sampai satu-satu sebenarnya juga bisa sih. Sampai di sini 3, kemudian ini 1, 1, 1, 5. Kemudian dibagi 5, 1, 1, 1. Gitu. Jadi ini tadi ternyata nggak ada yang bisa membagi semuanya ya. Jadi kalau KPK-nya ya semuanya ini, unsur semuanya. Tapi kalau FPB-nya berapa? FPB-nya ya ini. FPB-nya karena nggak ada yang bisa, FPB-nya adalah pasti 1. Karena semua bilangan tadi punya FPB, jadi nggak bisa tuh 1. Yang bisa membagi 42, 54, 81, 35 itu 1. Nah, KPK-nya itu adalah 2 kali 3 pangkat 4 kali berapa? Kali 7 kali 5. Oke, sama ya. Hasilnya adalah 5670. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalian pelajari lagi. Silahkan dikerjakan untuk tugasnya. Sekian dari saya. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.